Kita tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa nih teman-teman ya, sebelum kita menonton video kali ini, buat Anda semua yang baru berjumpa dengan channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share teman-teman ya. Oke, di video kali ini membahas tentang kenapa perlu Indonesia itu menyentuh Malaysia ya, karena hal ini teman-teman ya, ini sangat menarik sekali. Ada apa dengan Malaysia, kenapa Malaysia selalu dijadikan sebuah patokan untuk menjadikan Indonesia itu mencontoh Malaysia, seperti itulah artinya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama, let's go. Kita tahu bahwa Malaysia hidupnya jauh lebih enak daripada di Indonesia. Ya, Makanya cuman karena kita lihat rumput tetangga lebih hijau. Begitu juga orang Malaysia melihat, wih, Indonesia sekarang udah jauh lebih maju daripada Malaysia. Nah, yang benar yang mana? Saya akan bongkar tuntas semua yang tidak dibahas di media, dan ini fakta dan realitanya. Fakta dan realitanya. Oke, sisi lain silahkan di subscribe, nama channelnya adalah Sisi Lain teman-teman ya. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Kembali lagi ke acara Sisi yang lain. Kayaknya Anda sekarang lagi seneng ya. Sukses Before 30 belakangan, selain kita membahas financial, bisnis, pengembangan diri yang sudah berjalan 10 tahun, tapi sekitar 4 bulan belakangan ketika kita bahas sisi yang lain, wah, view-nya rame sekali, penontonnya banyak sekali, karena saya berani membahas statement yang mungkin tidak dibahas di media-media pada umumnya, tapi saya bahas dari the other side atau sisi yang lain. Nah, jadi problematikanya adalah sekarang sama-sama pemerintah ada korupsinya. Baik pemerintahan Malaysia ada korupsinya jelas. Pemerintahan Indonesia juga ada korupsinya. Nah, kenapa kok Malaysia hidupnya sekarang lebih enak, makanan bahkan terasa lebih murah dan sebagainya. Macetnya tidak separah Jakarta, Kuala Lumpur dibanding Jakarta nggak separah itu. Buktinya apa saja? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu. Nah, PPN apakah berpengaruh sama harga? Sangat berpengaruh. Kita lihat sekarang semua sektor, ketika saya berhasil ngundang Pak Ahok ke acara Level Up, semua di Indonesia itu dipajakin. Semua dipajakin. Dari yang paling kecil, makanan, beras, makanan pokok, makanan ringan, semuanya dipajakin. Kita nggak terasa, makanya kenapa harganya bisa menjadi mahal. Kita bayangkan ya, saya tuh selalu punya indeks indikator kalau saya. Kita tahu kan nasi goreng abang-abang di pinggir jalan, itu kan pasti nasi goreng yang dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Pulau Jawa, kita tahu, saya masih ingat kalau tahun 2000-an, nasi goreng abang-abang itu kan harganya baru 2-3 ribu. Kemudian akhir 2010 itu harganya naik menjadi 5.000 sampai 7.000. Sekarang udah 2025, saya rasa kalau di Jawa ya, itu harganya udah minimal 15.000. Iya. Tanpa telur loh. Iya. Bagaimana dengan kalian yang di kepulauan saudara-saudara kita di timur? Ya, berarti jelas. Indonesia ini sebetulnya semuanya mahal. Kenapa? Dari pajak. Nah, nomor satu, harga bisa murah atau tidak, itu tergantung pajaknya itu besar atau tidak. Yang kedua, kita lihat harga pesawat. Kisaran harga 450 sampai 500 km. Kita ambil contoh yang paling gampang, Jakarta Semarang. Anda lihat harga Jakarta Semarang di sini itu berapa harganya ini? Ini biasa loh ya, low season ya, bukan high season ya. Itu harganya udah 600.000, 700.000. Kadang-kadang ada jam-jam tertentu Batik Air itu harganya hampir 1 juta. Padahal itu jarak cuman 450 sampai 500 kilo. Kita lihat salah satu alasannya adalah dari hulu ke hilir semuanya kena pajak. Ini ada faktanya. Direktur Garuda ungkapkan alasan harga tiket pesawat domestik mahal. Kami tidak pernah keluar dari rambu-rambu harga pemerintah. Tapi pajak sudah masuk karena terkena PJ P2U. Aftur yang kami beli juga kena pajak. Tiket yang kami jual ke dalam negeri juga kena pajak. Jadi gimana harga tiket bisa murah? Belum lagi kita lihat juga, bandingkan dengan pesawat negeri tetangga kita, negeri jiran, yaitu Malaysia. Kuala Lumpur ke Kota Baru sama-sama 450 sampai 500 km. Dari KL ke Kota Baru sama-sama. Tapi Anda lihat harganya cuma 300.000, 200.000 sekian. Dan itu fakta. Harganya itu bisa 3 kali lipat lebih murah daripada harga di tanah air. Yang murah banget loh. Jangan khawatir,
pesawat Surabaya ke KL atau Jakarta ke KL itu kadang-kadang bisa lebih murah daripada Surabaya ke Jakarta. Ke luar negeri sekarang jauh lebih murah. Kenapa bisa demikian? Nah, mari kita lihat lagi. Harga... Bentar. Ada juga yang mengatakan berobat ke Malaysia tuh lebih murah daripada Indonesia. Biaya transportasinya loh teman-teman ya. Dari Indonesia ke Malaysia tuh jauh lebih murah dibandingkan dari Indonesia ke Jakarta. Artinya dari kawasan Indonesia juga. Itu kok bisa teman-teman ya? Ini perlu dipertanyakan. Makanan Malaysia jauh lebih murah. Kita lihat harga makanan paling gampang, lihat aja harga beras. Di Malaysia dan Singapura, harga eceran beras terbaru 2024 6.000 sampai 12.000 per kilogram. Untuk harga grosir bahkan lebih murah lagi. Harga eceran beras di Malaysia tercatat antara 0,4 atau 1,83 Malaysia ringgit atau 0,64 US dollar atau sekitar 2,92 ringgit Malaysia per kilogram atau sekitar 6.240 sampai 10.000 lah per kilo. Asumsi kursnya 15.600 per dolar AS. Sekarang kan kurs AS kan kurang lebih 16 ribuan. Nah, untuk harga grosir beras Malaysia tercatat sekitar 0,28 sampai 0,45 US dollar per kilogram atau sekitar 4.300 sampai 7.000 per kilogram. Sementara di Singapura harga beras tercatat sekitar 12.300 per kilo, di grosir tercatat sekitar 8.500 per kilogram. Nah, di Indonesia sekarang berapa? Paling tinggi di antara Singapura dan Malaysia, yaitu 15.000 sampai 18.000 per kilo. Iya, bagaimana jelas rakyat tidak menjerit? Kalau saya menilik dari video saya podcast sama Pak Ahok, ya nggak salah. Kalau Indonesia sekarang kok jadinya mahal sekali. Di KL, makanan harga 15.000 itu masih sangat layak dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia sekarang 15.000 itu Anda paling dapat nasi goreng satu, telurnya cuman kecil, sedikit. Kemudian kalau enggak pun, Anda juga hari ini nggak bisa kita bayangkan, semua itu mahal. Ya, kalau misalkan kita lihat katakanlah seperti kayak nasi bungkus contohnya. Sekarang nasi bungkus 7.000, 8.000 harganya. Nah, dari situ paling banter 2 nasi bungkus. Nasinya aja yang banyak. Proteinnya tuh sangat sedikit. Nah, bagaimana makan siang bergizi yang dicanangkan oleh program Pak Prabowo itu bisa terjadi? Ya, nah kita lihat karena harga semua mahal. Belum lagi harga kesehatan atau rumah sakit. Mari kita cek. Ya. Banyak sekali cerita. Ini bagus sekali, ini konten sepertinya bagus, mengedukasi sebenarnya sih. Ya faktanya Indonesia itu mahal banget teman-teman ya. Harga beras tidak turun-turun sampai detik ini teman-teman ya. Sedangkan pemasukan pekerjaan itu zong, banyak pengangguran dan tidak dapat pekerjaan di Indonesia. Sedangkan bahan pokok untuk dimakan itu super mahal, minyak goreng, semuanya semakin tahun ini semakin meningkat. Bagaimana tidak meratanya semua harga di Indonesia ini dikarenakan, ya kita dengarkan sajalah penjelasannya. Bisa kita lihat, tiket PP lebih murah ke Pineng, ke KL daripada berobat di Indonesia. Ya, makanya itu. jangan salahkan orang Makassar, orang Medan, orang Palembang, orang-orang kayanya, mereka lebih memilih berobat di Singapura. Pineng, Singapura. Apalagi Singapura sekarang, ke Malaysia maksud saya. Apalagi sekarang Malaysia itu berlomba-lomba bikin pameran hospital di mall-mall di kota-kota besar di Indonesia, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, di Makassar, di Palembang, ya kan, di Yogyakarta, di Semarang. Ayo berobat, beli 2 gratis 3, beli 1 gratis 1, ya seperti itulah. Nah, akhirnya kualitas dokter juga rumornya lebih baik. Nah, mari kita lihat nih, pasien Indonesia doyan berobat ke luar negeri, memperkaya Malaysia. Nah, sekarang kita lihat banyak paket medical tour. Banyak sekali orang Indonesia berobat ke Malaysia. Bahkan ini ada seorang content creator bernama Muhammad Najib berkata, kita betapa hebatnya medical tourism di Pineng. Tengok apa yang Sunway buat. Seberang Jaya dia buka Sunway Medical Center, sebelah Sunway Hotel Seberang Jaya. Sepulang dari situlah Sunway Carnival Mall. Rawat di hospital, rehat di hotel, riang-ria di mall. Ini fakta. Betapa Sunway itu isinya orang Indonesia semua. Jangan-jangan orang Malaysia memang menarik orang Indonesia untuk berobat ke sana. Pariwisata lebih murah jalan-jalan ke KL daripada ke Jakarta. Tiket pesawat lebih murah, hotel juga lebih murah, makanan lebih murah, bahasa juga mirip. Murah. Berobat pun juga jauh lebih murah daripada ke Jakarta. Kita lihat seperti komentar tweet dari Philip Young. KL is cheaper and better in Jakarta in every way. Jadi maksudnya Kuala Lumpur itu jauh lebih murah dan jauh lebih baik di Jakarta dari segala aspek.
Food is cheaper, makanan lebih murah. Itu benar. Kuala Lumpur kita lihat di mall kadang-kadang bisa, bukan kadang-kadang, jauh lebih murah Jakarta. Itu Kuala Lumpur loh, kita nggak ke kota yang lebih kecil. Di mallnya loh. Yang lebih kecil seringkali jauh lebih murah. Food ya, quality jelas. is better. Makanan berkualitasnya jauh lebih baik. Wah, ini kita malu nih orang Indonesia. Minimum salary is 2.5 times more than Jakarta. Jadi gaji pun kadang 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada Jakarta. Harga lebih murah. Public transport is adequate. Jadi kita nggak bisa pungkiri Jakarta sekarang MRT baru saja masih proses pembangunan, tapi di mana-mana transportasi publik di Malaysia itu jauh lebih layak dan jauh lebih memadai. The road are walkable. Jadi jalan-jalan pun itu bisa dilalui dengan jalan kaki. City are clean. Ya, kalau ini sih menurut saya sama lah ya. Mungkin yang dilihat cuma Jakarta, sisi-sisi yang lain. Tapi kalau jalan-jalan utama saya rasa bahkan Jakarta juga kadang lebih bagus dari Kuala Lumpur. Seperti katakanlah Sudirman, wah itu kalau malam juga atau siang itu juga nggak kalah seperti kayak jalan-jalan di Singapura ya, di Orchard menurut saya gitu. Nah tapi kalau sudah masuk ke dalam pedalamannya ya tentu kita sudah mulai melihat agak kumuh dan sebagainya. Ya itu semua sama. Nah yang ditampilkan nggak bisa cuma dari jalan. Tapi kata-kata ini menurut saya cukup benar. Maybe I should just move here. Ini sebuah kata-kata yang menurut dia apakah saya harus pindah ke sini gitu loh ya. Jadi itu apakah harus pindah? Kata-kata dari beliau. So Indonesia bengong. Oleh sebab itu jangan mahal-mahal. Di Indonesia makanan lebih mahal, berobat lebih mahal, harga obat lebih mahal, gaji UMR-nya lebih tinggi di Malaysia sedikit, tapi jauh lebih rendah daripada di Indonesia. Nah, mari kita sekarang lihat perbedaan Indonesia dan Malaysia. Kita mulai bahas dari sisi yang lain yang pertama. Yang pertama adalah dominasi BUMN dan GLC. Nah, kita bahas dulu. Indonesia itu BUMN mendominasi hampir semua sektor. Energi lah, pangan lah, transport lah, termasuk yang bukan sektor strategis. Akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Jadi BUMN ini nggak ada BUMN tandingan. Kalau sesuatu kompetisi itu tidak ada, jelas dia monopoli. Dan akhirnya menjadi mahal. Makanya Anda para pecinta sepak bola sekarang kenapa? Ya kita buka-bukaan aja. Kenapa kok menaturalisasi pemain Belanda itu dengan gampangnya menggaji miliaran itu gampangnya? Ya salah satunya karena Menteri BUMN ini adalah Ketua PSSI. Ya tapi sebaiknya semua jadi lebih mahal. Bahkan kadang-kadang tiket pertandingan sepak bola di Indonesia sekarang bisa dikatakan paling mahal kalau pertandingan FIFA Matchday. Ya kan, bisa jadi. Ya karena alasannya simple. Ya karena pertandingannya lebih berkualitas, kemudian pemainnya juga lebih berkualitas, tontonannya lebih layak dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini karena BUMN ini. Nah saya bongkar ini sekarang. Kedua, akibatnya kurangnya persaingan menyebabkan monopoli. Nah inefisiensi. Nah inefisiensi ini yang menjadi masalah. Anda lihat efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu contohnya kita bisa bersihkan rumah ini dalam hitungan 1 jam. Efisiensi itu kalau kita bersihkan rumah ini 2 hari. Pekerjaan 1 jam bisa kelar, kenapa kok Anda hari ini harus sampai 2 hari? Nah itu namanya inefisiensi. Tentu biaya pasti membengkak. Nah yang ketiga adalah harga barang atau jasa yang sangat tinggi. Itu jelas. Contoh jelas banget lah. Aftur oleh Pertamina yang menaikkan biaya penerbangan, harga tiket jadi mahal kan. Sedangkan di Malaysia itu berbeda. GLC itu adalah BUMN-nya Malaysia. Fokus pada sektor strategis seperti energi yaitu Petronas, ya kayak di Indonesia Pertamina, dan keuangan Maybank. Selesai. Jadi GLC itu cuma fokusnya Petronas, Maybank, kelar. Sektor keuangan sama sektor energi. Dengan tata kelola yang lebih baik, profesional GIC. Nah, efisiensi lebih terjaga karena manajemen profesional dan adanya persaingan dengan sektor swasta. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia dan Malaysia itu sudah terjadi perbedaan yang besar antara BUMN. Kalau BUMN semua sektor dari perbankan, dari finansial, dari energi, semua kayaknya di bawah BUMN deh. Itu yang tadi kita bahas. Sedangkan Malaysia kan dua sektor. Yang kedua adalah korupsi. Semua negara ada korupsi. Saya nggak cuma bicara Indonesia. Jadi video ini jangan dipotong-potong ya. Saya sudah taruh waktu di sini. Jadi kalau Anda potong-potong dengan alasan kita mau mengkritik pemerintah, kalau memang itu sesuai bicara Indonesia. Korupsi sekarang. Jadi video ini jangan dipotong-potong ya. Saya sudah taruh waktu di sini.
Jadi kalau Anda potong-potong dengan alasan kita mau mengkritik pemerintah, kalau memang itu sesuatu sifatnya baik dan positif, kenapa tidak? Sisi yang lain kan tujuannya juga menjadi corong bagi pemerintah agar pemerintah Betul. juga bisa Mengoreksi merampingkan dan diri juga berarti. mengefisiensi, memangkas anggaran yang tidak perlu, dan juga bisa membuat Indonesia berdaya dan Indonesia maju emas di tahun 2045. Betul. Jangan sampai kita itu berbicara tapi cuman dari satu sudut. Nah, korupsi, Indonesia itu korupsi luas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan dana desa. Ini semua sektor ada. Dana BOS, proyek pembangunan sekolah, infrastruktur, sering menjadi sasaran korupsi karena pengawasan yang lemah di tingkat daerah. Contoh lagi, banyaknya kasus korupsi di dana pendidikan atau proyek desa. Ini yang sering terjadi. Malaysia, korupsi terkonsentrasi di tingkat elit, seperti skandal 1 miliar 1 MDB yang melibatkan pejabat tinggi. Jadi korupsinya itu seperti kayak era zamannya Pak Harto. Jadi yang korupsi tingkat atas, ya, pejabat papan atas yang korupsi. Meskipun skalanya besar, korupsi di Malaysia tidak menyebar luas sampai ke tingkat daerah yang paling kecil di Indonesia. Lah, Indonesia itu sekarang bagusnya. sampai dari atas sampai bawah, semua kalau Korupsi. bisa dipajakin, bisa ditambahin, bisa di markup. Kalau bisa di markup, nah di situ kan ada nilai korupsi. Tidak hanya di atas sampai ke bawah, teman. Bahkan hal-hal kecil saja seperti ya minyak goreng itu dikorupsi. Allahu Akbar. Kalau di Malaysia itu tidak sampai ke tingkat daerah, itu bagusnya Malaysia. Kenapa Malaysia itu seperti itu? Karena undang-undang di Malaysia itu benar-benar ketat, teman, untuk bagi yang pejabat-pejabat korupsi. Tidak macam di Indonesia. Dikorupsi triliunan itu hanya dikasih denda ya begini dan begitu. Ya, tetaplah banyak. Andai kata Indonesia itu undang-undang perampasan aset bagi yang korupsi, maka insya Allah Indonesia tidak ada yang korupsi, teman. Dan akan menjadi negara yang luar biasa. Ya itulah Indonesia. Seharusnya mencontohlah negara tetangga Malaysia. Keren ini. Nah, oleh sebab itu korupsi Malaysia, jadi analisa Malaysia ini mirip banget dengan Orba zaman dahulu. Korupsi terjadi di kalangan elit. Kalau Indonesia kan dari elit sampai bawah korupsi semua. Kalau di Malaysia enggak. Problem dari korupsi golongan elit ini, kalau Malaysia ini adalah kesalahan Indonesia di tahun 97 sampai 98. Masyarakat bawahnya akan terkena dampak. Apakah coba dikonfirmasi sahabat SP30 yang di Malaysia, benar nggak kata-kata ini terjadi? Tolong tulis di kolom komen kalau ada penonton dari Malaysia. Kemudian transportasi Indonesia, pajak bandara tinggi, monopoli distribusi aftur oleh Pertamina menaikkan biaya penerbangan, semua dipajakin. Minimnya persaingan di sektor transportasi menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal. Contoh, harga tiket domestik sering lebih mahal dibandingkan harga penerbangan internasional. Ya kan banyak macam-macam. Kalau zaman dulu itu kan pajak bandara kita bayar sendiri 150.000, pajak ini, pajak ini. Nah sekarang semua kan sudah jadi satu di tiket. Jadi otomatis ya kita tahu, maka itu harga nggak ada yang murah. Kalau di Malaysia, pajak bandara lebih rendah dan adanya maskapai berbiaya rendah, seperti kadang AirAsia, menciptakan persaingan yang sehat. Subsidi pemerintah untuk rute tertentu seperti Sabah dan Sarawak menjaga harga tiket agar tetap terjangkau. Nah, inilah yang saya tadi paparkan, yaitu Direktur Garuda sendiri sudah berkata seperti itu karena semua dipajakin. Dan yang keempat, nah ini yang paling vital, yaitu harga kebutuhan pokok. Proteksi pasar lokal. Pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan perlindungan terhadap petani lokal, khususnya pada komoditas strategis seperti beras. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani lokal untuk tetap terjaga. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah pembatasan impor beras dan beberapa bahan pangan lainnya, sehingga pasokan di pasar hanya mengandalkan produk domestik. Nah, kemudian masalah yang timbul adalah produk domestik tidak selalu mencukupi permintaan, terutama pada saat musim paceklik atau kemarau, gagal panen. Akibatnya pasokan menjadi terbatas menyebabkan harga naik. Contoh, harga cabai nggak pernah stabil. Kadang bisa 1 kilo 10.000 kalau lagi murah, kalau lagi naik 1 kilo bisa 100.000, 10 kali lipat. Ya kita tahu sendiri kan. Kemudian inefisiensi di sektor pertanian. Banyak petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi modern atau sistem irigasi yang memadai sehingga hasil produksi lebih rendah dibandingkan apapun. Nah dari sini kita bisa melihat itu luar biasa sekali. Kemudian yang B, monopoli distribusi bulog. Ini juga terjadi di Indonesia. Penjelasannya adalah distribusi pangan utama di beras Indonesia dikuasai oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog, sebuah BUMN yang bertugas mengatur stok stabilitas harga pangan pokok.
Bulog bertindak sebagai penyangga harga dengan membeli hasil panen petani untuk memastikan harga tidak terlalu rendah lalu mendistribusikan kembali ke pasar. Masalah yang timbul adalah Bulog sering menghadapi kritik karena inefisiensi operasional seperti keterlambatan dalam mendistribusikan beras atau kurangnya kapasitas penyimpanan yang memadai. Dalam beberapa kasus, monopoli Bulog menyebabkan kurangnya persaingan di pasar distribusi pangan sehingga harga sulit ditekan dan mekanisme pasar bebas. Belum lagi ketergantungan pada harga tengkulak. Penjelasan, tengkulak adalah perantara bagi petani dan pasar. Mereka sering menjadi pilihan utama bagi petani untuk menjual hasil panen karena tengkulak menawarkan modal atau bantuan awal untuk petani. Tengkulak memberikan akses pasar yang lebih cepat dibandingkan jalur resmi seperti koperasi distribusi pemerintah. Masalah yang timbul, tengkulak sering menentukan harga beli yang sangat rendah dari petani, namun menjualnya ke pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dengan sedikitnya alternatif bagi petani, ketergantungan ini menciptakan rantai pasok yang tidak efisien dan merugikan konsumen karena harga bahan pokok meningkat di tingkat akhir. Nah, inilah kenapa semua problem yang ada terjadi di Indonesia. Dan ini sisi yang lain. Mungkin Anda tidak melihat dari sebuah sisi yang lain, sehingga otomatis ketika saya membahas ini, tentu Anda sebagai masyarakat harus melihat bukan cuma dari amarahnya, tapi sekarang kita melihat juga dari sisi yang sebaliknya. Dan ini bukan berarti tidak bisa, tapi kita berikan kepercayaan kepada pemerintah yang baru untuk bekerja. Semoga menteri-menterinya juga bisa mendengarkan video ini. Dan akhirnya ketika kita memberikan masukan yang positif, otomatis menteri bisa bekerja dengan lebih efektif, efisien, inefisiensi. Anggota DPR juga bisa memberikan pengesahan undang-undang. Kalau itu memang sudah harus dibuat undang-undang baru, maka banyak hal-hal yang bisa dipangkas. Ya, betul. Nah, kenapa Malaysia lebih baik? Mari kita lihat dari sisi kenapa Malaysia lebih baik? Jangan lihat sisi jeleknya Malaysia terus. Kebijakan impor yang fleksibel. Malaysia lebih terbuka pada impor bahan pangan saat produksi domestik tidak mencukupi. Ini bagus, menjaga pasokan tetap stabil dan harga lebih terjangkau. Kedua, beras impor dari Thailand atau Vietnam seringkali digunakan untuk melengkapi pasokan domestik tanpa mengganggu kesejahteraan petani lokal. Distribusi yang efisien. Malaysia memiliki lembaga seperti FAMA, Federal Agricultural Marketing Authority, yang membantu petani membasarkan produk langsung ke pasar tanpa bergantung pada tengkulak. Nah, ini kehebatan Malaysia. Ini bisa ditiru sama Indonesia. Produksi yang lebih efisien. Petani Malaysia cenderung teknologi modern, akses kredit, sistem irigasi yang baik sehingga hasil panen lebih tinggi dan biaya produksi lebih rendah. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat bahwa Malaysia juga tidak perfect. Malaysia juga banyak sekali kekurangan. Apalagi belakangan juga saya tidak mau bahas masalah politik, ya. Tapi harus diakui Indonesia ini masalahnya lebih banyak dari Malaysia. Mungkin negaranya lebih besar kali. Kalau Malaysia kan penduduk tidak sampai 30 juta. Luasan wilayah negaranya juga tidak seluas Indonesia. Indonesia ini jauh lebih kompleks. Luasan wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini bisa. Terkadang ada juga yang mengatakan, kenapa Indonesia tidak dibandingkan dengan negara yang besar? Gak usah dengan negara yang besar saja, teman-teman. Dengan yang kecil saja tidak mampu, apalagi dibandingkan dengan negara yang besar. Amerika, Rusia, dia negara besar, teman, negara kaya, tapi bisa mengelola negaranya. Sedangkan Indonesia negara kaya, negara besar, tapi tidak bisa mengelola negaranya, sehingga menjadi negara yang makmur. Bayangkan kalau Indonesia dan Malaysia jauh, teman-teman ya. Dibandingkan saja dengan negara yang kecil tidak mampu, apalagi dibandingkan dengan negara yang besar. Itu ada yang segelintir netizen mengatakan jangan bandingkan dengan Malaysia, bandingkan Indonesia dengan negara yang besar. Dengan negara yang besar saja tidak mampu, apalagi dengan negara yang kecil. Aduh, astagfirullah. Berapa puluh kali lipatnya Malaysia, ya kan? Ini besar sekali. Belum lagi Indonesia ini juga penduduknya 10 kali lipat lebih besar dari Malaysia, almost 300 juta. Nah, BUMN Indonesia terlalu berkuasa. Niatnya itu baik, mau ngatur harga agar tidak kemalan, tapi BUMN menjadi kendaraan politik di Indonesia. Allah, ya. Nah, seringkali pemerintah pakai BUMN buat bikin janji seperti menyediakan 10.000 tenaga kerja. BUMN-nya belum tentu butuh, tapi dipaksa oleh politik. Kemudian karena tekanan BUMN dipaksa profit. Apakah benar-benar profit? Ya kita nggak tahu. Jadinya mungkin mereka memainkan harga karena monopoli. Pengusaha nggak bisa bersaing dengan BUMN. Mereka monopoli pakai aturan. Akibatnya sekarang ini harga-harga pada jauh lebih mahal daripada Malaysia.
Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas, perbandingannya sangat-sangat jelas berbeda antara Malaysia dan Indonesia, teman-teman. Kenapa? Indonesia itu selalu kalah dengan Malaysia dalam hal memakmurkan rakyatnya. Karena banyak korupsi di Indonesia, teman-teman. Bayangkan, satu menteri itu bisa menguasai banyak sektor. Seperti BUMN, ketuanya adalah Erick Thohir. Dia masih banyak sektor, teman-teman. Bahkan dia menjadi ketua daripada PSSI, teman-teman. Ya, ketua daripada Persatuan Sepak Bola Indonesia. Gila. Itu hebatnya Indonesia. Dan ya, di Malaysia, dari Malaysia Timur sampai Malaysia Barat, itu harga pokok, harga pangan sama rata harganya, teman-teman. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sedangkan di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu dari harga 8.000 satu nasi goreng menjadi 10.000, menjadi 12.000, menjadi 15, terus berbeda sampai 25.000. Kenapa berbeda? Alasannya adalah karena tiket pesawat mahal. Oke, kita berbicara tentang tiket pesawat mahal. Dari Semarang, Indonesia, itu hampir 1 jutaan, padahal jarak tempuhnya 450 km sampai 500 km. Bayangkan Malaysia, KL ke Malaysia yang negara timur lah, sama-sama jaraknya 450 km atau 500 km itu dengan harga 300.000, teman-teman. Ya, itu berbeda. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama menggunakan bahan bakar minyak. Itu hebatnya Malaysia, loh. Saking mengutamakan rakyatnya itu luar biasa. Dengan Indonesia mengutamakan penguasaannya, bukan mengutamakan kemakmuran rakyat. Di Indonesia, harga pangan, harga sembako, dan lain sebagainya semakin mahal, sedangkan pekerjaan semakin tidak ada. Bayangkan di Malaysia, semuanya mahal, baiklah. Tapi pekerjaan ada dan UMR jelas besar. Itu hebatnya Malaysia, dan Indonesia wajib mencontoh lah. Oke, itulah video reaction hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, penuh dengan informasi, dan buat Anda semua yang suka, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.